Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kita masuk ke modul yang ke-6, yaitu mengumpulkan aset atau media, impor media, dan nanti kita lanjutkan dengan membuat konten video teaser sederhana. Modul ini masuk dalam unit kompetensi menyunting audio dan atau video sesuai tuntutan naskah. Oke, kita langsung saja teman-teman. Ketika kita akan membuat suatu project terkait dengan konten, yang pertama teman-teman perlu tahu dulu gambaran kontennya nanti akan dibuat seperti apa. Nah, kurang lebih teman-teman harus punya atau perlu membuat catatan atau gambaran naskah, skenario, atau frame. Contoh, ini kita nanti akan membuat project video teaser produk HP. Jadi nanti videonya atau konten videonya nanti terdiri dari di awal-awal pembuka yang isinya adalah foto produk, kemudian inti atau di tengahnya isinya adalah video produk, kemudian diakhiri dengan penutup yang berisi foto spesifikasi. Lalu video ini nanti memiliki durasi kurang lebih 1 menit. Oke, setelah kita tahu gambaran dari konten video kita, selanjutnya kita perlu mengumpulkan aset. Aset untuk mengisi bagian-bagian ini ya, bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Aset bisa kita dapatkan dari foto-foto yang sudah kita buat, juga dari video-video yang sudah kita buat, juga bisa juga dari audio-audio yang kita siapkan, atau kita download, atau kita bikin sendiri. Sebagai contoh, ini saya siapkan aset yang akan kita impor ke dalam media library, kemudian kita masukkan ke timeline, kemudian kita export agar menjadi sebuah konten video teaser sederhana. Ya, teman-teman, perlu atur asetnya dalam satu folder. Jadi nanti ketika kita cari, ketika kita impor, kita tidak kesulitan untuk mencarinya. Oke, langsung saja. Untuk mengimpor media bisa berupa video, bisa berupa gambar, bisa berupa audio. Untuk mengimpor media, kita klik dulu media di sini. Kemudian klik di sini tengah, atau juga bisa di sini import media file. Ya. Oke, saya ulang. Untuk mengimpor media, teman-teman klik media, kemudian pilih atau klik tanda panah bawah dari import ini, klik, kemudian import media file. Kemudian cari folder tempat penyimpanan aset tadi, kemudian pilih media yang akan diimport. Oke, yang saya akan import di sini ada gambar, ada video. Teman-teman bisa import satu-satu, klik di medianya atau filenya, kemudian open, atau bisa beberapa sekaligus. Caranya, klik media yang akan diimport, kemudian tekan shift, kemudian pilih media lainnya yang akan diimpor. Oke, jika sudah, klik open, maka semuanya akan masuk ke media library. Oke,
Jadi kita sudah memiliki media di dalam media library. Jika kita ada yang salah, kita impornya. Ini misalnya, ini kita tidak butuhkan. Kita bisa hapus dengan cara klik delete pada keyboard. Atau kita pilih medianya, kita klik kanan, kemudian kita delete. Jika ada notifikasi ini, kita pilih yes. Lebih seperti itu. Jadi di skenario tadi pembukanya berupa gambar, penutupnya gambar, dan intinya berupa video. Kita pastikan ini adalah gambar pembuka untuk pembuka, ini untuk penutup, dan ini video untuk intinya. Oke. Untuk import file dari folder aset sudah kita lakukan. Jika ada pertanyaan, teman-teman nanti bisa kontak saya. Kemudian selanjutnya, untuk memulai membuat konten, media yang sudah ada di media library ini kita drag atau kita masukkan ke timeline. Ya, teman-teman. Kita mulai dari untuk pembukanya. Kita geser ke timeline. Oke. Kemudian seperti skenario tadi, yang tengah adalah berupa video ya. Di sini ada notifikasi match to media keep project setting. Kita ikuti aja match to media. Ya. Ini sepertinya salah. Kita import lagi. Kita masukkan video lagi. Jika timelinenya panjang dan kita ingin skalanya supaya mengecil biar kita terlihat lebih ringkas, kita bisa atur bar dari timeline ini. Kemudian kita geser atau kita drag yang penutup. Lebih seperti ini. Teman-teman, kita coba play. Everybody, you see me over here, I'm moving over there, and all my groovy moving has made you stop and stare. The speed is in control, don't look, just check your pulse. One more time. The speed is in control. Okay, don't look, just check your pulse. Speed is in control.
Nah, kurang lebih seperti itu hasilnya, teman-teman. Jika di timeline ini kita masih ingin melakukan pengaturan, misalnya video ini sebaiknya tidak usah, maka untuk menghapusnya kita bisa klik videonya, kemudian kita klik atau tekan delete pada keyboard. Nah, maka video yang tadi kita masukkan ke timeline akan terhapus, tapi masih berada di media library. Jika sewaktu-waktu kita butuh lagi, bisa kita drag lagi atau kita bisa masukkan lagi. Kemudian di sini kita mendapatkan durasi video 40 detik ya. Jika kita ingin menambahkan waktunya, maka kita bisa atur durasi dari masing-masing media ini. Untuk video, durasi tidak bisa kita panjangkan, kecuali kita mau bikin slow motion. Tapi untuk video normal ya tidak bisa kita panjangkan, tapi bisa kita kecilkan atau kurangi durasinya seperti ini. Maka nanti video yang ditampilkan juga tidak full, tidak seperti video aslinya. Mungkin yang aslinya 1 menit, jika kita potong durasinya maka yang di play adalah sesuai dengan durasinya. Oke, di sini kita akan panjangkan durasi dari penutup yang berisi spek. Ini misalnya kita panjangkan segini supaya bisa pas 1 menit misalnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba lihat. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jika misalnya ada yang masih mau diedit, misalnya ini kepanjangan durasinya, kita bisa klik videonya, kemudian kita posisikan kursor di yang paling kanan ujung dari video sampai kursornya berbentuk panah kanan kiri, kemudian kita klik kiri, tahan, kemudian kita geser ke kiri. Nah, maka durasinya juga akan menurun. Misalnya ini yang depan kita mau tambahkan durasinya, kita klik dulu videonya, kemudian kita letakkan kursor di ujung video sampai berubah menjadi panah kanan kiri, kemudian kita klik kiri, tahan, kita geser ke kanan, kita bisa lihat durasinya di situ, kemudian kita lepaskan. Maka kita sudah bisa mengatur durasi dari video ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk cara impor media, kemudian memasukkan media ke dalam timeline dan menjadi sebuah video. Selanjutnya, jika ini sudah dirasa cukup, teman-teman bisa mengekspor dengan cara klik ekspor ini, kemudian berikan nama, misalnya seperti ini. Kemudian teman-teman di save to ini diklik mau disimpan di mana, kira-kira cari folder yang diinginkan, misalnya di sini.
Kalau bisa satu folder dengan yang tadi asetnya, jadi nanti bisa mudah dicari. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita klik export. Proses ekspor cepat atau lambat nanti tergantung dari konten atau isi dari timelinenya. Semakin kompleks, semakin banyak video, semakin banyak track, maka semakin lama untuk proses ekspornya. Juga tergantung dengan spek dari komputer kita. Makin tinggi spek komputer kita, maka proses ekspor juga akan semakin cepat. Oke, sudah jadi teman-teman, kita bisa klik target, kita bisa lihat hasilnya. Kita coba lihat, mainkan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.